Oke, bertemu lagi dengan gua Bang David. Pada video kali ini gua ingin share ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian semua ya, baik viewers dalam negeri maupun luar negeri ya. Jadi eh, apa sih perbandingan kalkulator biner 16 bit yang ada pada video gua ini ya? Nah, jadi begini ya, untuk kalkulator biner 16 bit itu adalah kalkulator yang memiliki input 16 bit biner ya, input A dan input B ya. Jadi masih sangat sederhana sekali ya. Walaupun bisa melakukan penjumlahan sampai eh, 16 bit A dan 16 bit B, yaitu sekitar 65.535 ya, yang menghasilkan 131.070 ya. Nah, ini adalah hasil maksimalnya ya dalam desimal. Namun apabila kita ingin menampilkan secara real, nah dari outputnya itu masih kita perlukan eh, IC converter dari biner ke desimal ya, BCD, binary to decimal ya, minimal IC 74LS47 ya, yang umum digunakan. Dan itu pun masih perlu penyesuaian kembali ya, karena untuk IC 74LS47 ini hanya sampai 9 dan dia tidak menampilkan huruf A secara otomatis ya, A, B, C, D, E, F, tidak. Tapi dia memunculkan karakter desimal saja ya, 1 sampai 9. Setelah 9 dia akan menampilkan karakter yang aneh ya. Bahkan untuk karakter F ini kosong ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk tampilan desimal pada kalkulator gua ini hanya gua connect ke 7 segmennya aja ya. Artinya apa? Artinya tampilan 131.070 output maksimal itu bisa ditampilkan dengan menjumlahkan dua angka yang menghasilkan angka tersebut ya. Jadi kalau tidak menggunakan IC bisa. Jadi kalian hubungkan secara langsung output kalkulator ini ke 7 segmen, tapi konsekuensinya hanya menampilkan nilai 131.070 ya. Apabila perhitungannya seperti itu, maka akan muncul karakter sempurna ya, 131.070. Tapi kalau misalkan jumlahnya 100.000 atau 90.000, maka tidak akan muncul ya. Itu harus menggunakan IC ya, atau komponen tambahan. Jadi boleh dibilang kalkulator 16 bit biner gua ini masih murni input biner dan output biner ya. Nah, perbandingan kalkulator gua ini seperti apa? Nah, untuk menjawab hal itu kita lihat dulu ya. Jadi untuk tampilan maksimal dari kalkulator 16 bit ini adalah untuk desimalnya ini ya, 131.070. Nah, ini untuk tampilan heksadesimal ya, 1FFFE ya. Nah, ini untuk tampilan heksadesimal. Ini nilainya berapa? Sama juga 131.070 kalau bilangan desimalnya. Kalau bilangan oktalnya, nah ini untuk tampilan oktalnya 377.776 ya. Sama juga ya. Ya, gitu ya. Jadi ini bisa ditampilkan tanpa IC ya. Kita connect langsung sedemikian rupa ya. Cuman selain nilai maksimal ini nanti tidak bisa ditampilkan gitu ya. Intinya seperti itu.
Nah, lanjut. Nah, ini kalkulator Casio Mini ya, keluaran tahun 70. Nah, jadi ini kalian lihat ya, dia menghasilkan ini ada 6 digit 7 segment ya, sama seperti kalkulator 16 bit punya gua ya. Dia juga 6 digit 7 segment. Cuman kalau kalkulator ini kemungkinan besar dia sampai 999.999 ya. Kalau kalkulator punya gue itu hanya 131.070. Dan kalau kalkulator Casio Mini ini sudah memiliki tampilan desimal ya. Kalkulator gua belum ya. Nah, kalkulator mini Casio Mini ini gue prediksi memiliki jumlah komponen transistor lah ya, itu semua komplit itu 11.000, sekitar 11.250 lebih ya. Tahu dari mana? Nanti gua kasih tahu penjelasannya. Sedangkan kalkulator gua ini cuma menggunakan sekitar 545 transistor. Maksudnya gimana? Ya bukan beneran transistor ya. Jadi kalau gua itu membangun kalkulator 16 bit itu menggunakan 4 buah IC yang setiap IC-nya itu terdiri dari 136 transistor ya. Jadi seperti itu. Tahu dari mana? Tahu dari konfigurasi IC-nya ya. Kalau untuk Casio Mini ini kemungkinan besar dia menggunakan sekitar 10 IC atau mungkin 6 atau 8. Kok gue bisa nebak 11.250 lebih itu dari mana bang? Nanti ada penjelasannya. Kalau ini kan 6 bit ya, 6 digit. Nah, kita geser dulu. Nah, ini kalau ini kalkulator modern ya. Ini yang murah juga ini yang modern. Kalau ini kalkulator tahun 70, harganya masih mahal ini kalkulator. Kalau dibandingin sekarang. Mungkin bisa 1 juta lebih ya. Cuman ada bagi kali tambah kurang ya. Nah, tapi ini udah 10 kali lebih canggih dibandingin kalkulator 16 bit binary gua ya. Kalau ini kalkulator modern 8 digit desimal. Dan ini hanya sekitar 11 sampai 12 ribu di online shop. Jreng, nah ini Busicom. Nah, gua tadi menebak kalkulator Casio Mini yang 6 digit itu ya. Ini dari kalkulator ini ya. Nah, kalau ini kalkulator pertama Busicom ini menggunakan prosesor Intel 4004 ya. Ini dia Intel 4004 ini terdiri dari 2300 transistor kurang lebih. Sedangkan ini dia menggunakan 10 ya. Jadi 4004 ini prosesornya, 401 itu ROM, 02 itu RAM, 03 itu shift register. Tapi jumlah transistor dalam satu chip itu rata-rata 2300. Jadi kalau 10 ya 23.000. Seperti itu. Sedangkan kalkulator ini memiliki output sampai 14 digit. Nah, sedangkan Casio Mini hanya 6 digit. Ya kita anggap aja 7 digit. Nah, 14 itu kan separuhnya 7 ya. Jadi kalau ini itu beneran 23.000 transistor ini. Tapi dengan melihat kalkulator ini, gue jadi bisa menebak-nebak Casio Mini itu ya separuhnya berarti sekitar 11.250 transistor ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi
sangat banyak sekali ya ternyata untuk membuat sebuah kalkulator. Oke, nah ini ya, jadi kalkulator biner 16 bit yang gua buat ini ya memiliki kemampuan dan hasil yang masih berbentuk biner dan kemampuan yang terbatas ya. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat tadi perbandingannya, kalkulator gua ini hanya menggunakan 545 transistor ya. Sedangkan kalkulator Casio Mini yang sama-sama 6 digit ya, dia sudah menggunakan 11.250 transistor ya. Jadi jumlah transistornya aja kalau dilihat berapa kali lipat tuh? 10 kali lipat, 20 kali lipat ya, lebih malah. Oke, jadi seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke.